Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Khalilur Rahman dengan NIM. Perkenalkan nama saya Uli Sung dengan NIM 234. Perkenalkan nama saya Kak Hendy dari Ekonomi Syariah 4. Perkenalkan nama saya Lailatul Fitria dengan NIM. Halo, selamat datang di Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali di Indonesia. Kota ini terletak di bagian selatan Pulau Bali, berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah barat dan utara, Kabupaten Gianyar di timur, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di bagian selatan. Denpasar adalah ibu kota dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah kota Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Bali. Nama Denpasar berasal dari kata Den atau utara, dan pasar, sehingga secara keseluruhan bermakna utara pasar. Denpasar memiliki potensi pariwisata yang kaya dan beragam, menjadikannya sebagai salah satu destinasi utama di Bali. Denpasar memiliki beberapa pantai yang menarik dan cocok untuk berbagai aktivitas wisata. Contohnya Pantai Sanur, terkenal dengan pemandangan matahari terbit yang indah serta ombak yang tenang, sehingga cocok untuk berenang dan bersantai. Denpasar juga punya wisata budaya dan sejarah, seperti Pura Jagatnata, merupakan pura terbesar di Denpasar yang dibangun untuk memuja Sang Hyang Widi. Pura ini memiliki arsitektur khas Bali dengan ukiran indah, dan juga ada Museum Bali. Museum ini menyimpan berbagai koleksi artefak, pakaian adat, dan benda-benda bersejarah yang menggambarkan perkembangan kebudayaan Bali dari masa ke masa. Dan ada juga ekowisata mangrove, menawarkan wisata edukasi tentang ekosistem hutan mangrove dengan fasilitas perahu dan jalur trekking di atas jembatan kayu. Denpasar juga mempunyai potensi perdagangan dan jasa, seperti Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, pusat perdagangan barang kebutuhan pokok serta oleh-oleh khas Bali. Dan juga potensi ekonomi Denpasar ada industri kreatif dan UMKM seperti kerajinan tangan, industri perhiasan perak ukiran kayu dan kain tenun. Dan ada juga seni dan budaya, produksi film tari, dan pertunjukan budaya sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya, potensi pendidikan dan sumber daya manusia. Sebagai pusat pendidikan di Bali, Denpasar memiliki beberapa universitas ternama. Di antaranya, yang pertama, Universitas Udayana atau UNUD, yang merupakan universitas terbesar di Bali. Yang kedua, Institut Seni Indonesia atau ISI, yang berfokus pada seni dan budaya. Yang kita tahu, pendidikan yang baik menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas untuk sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Selanjutnya, potensi infrastruktur dan transportasi. Di Bali memiliki beberapa infrastruktur yang memadai dan bertaraf internasional. Baik begitu pun juga transportasi. Yang pertama, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, yang merupakan tempat keluar masuknya wisatawan asing untuk menuju Bali. Bandara ini berada di Kabupaten Badung, yang merupakan salah satu kabupaten di Bali. Akses dari Denpasar sangat dekat. Yang kedua, Pelabuhan Benoa, pintu masuk barang dan wisata kapal pesiar. Yang terakhir, transportasi publik, yaitu bus, trans, sarbar kita, dan angkutan kota. Denpasar, ibu kota Bali, adalah pusat dinamika budaya dan pendidikan yang berpadu dengan pesona pariwisatanya. Keunikan kota ini terletak pada kekayaan tradisi yang terus lestari serta kemajuan sumber daya manusianya yang semakin unggul. Nah, potensi pariwisata dan budaya di Denpasar itu ada berbagai macam, seperti upacara adat,
ada ngeband, melasti, odalan, dan perang pandan. Tradisi khas desa Tenganan yang mempertontonkan keberanian masyarakat dalam duel simbolis menggunakan pandan berduri. Selanjutnya ada seni tari, yang dimana ada tari barong, tari kencang, tari legong, dan tari janger. Potensi lingkungan dan ekologi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya yaitu pengembangan ruang terbuka hijau dengan target minimal 30% dari total wilayah sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Beberapa contoh RTH yang sudah dikembangkan adalah Lapangan Puputan Badung dan Taman Kota Lumintang yang tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga menjadi daya tarik wisata dan ruang rekreasi publik. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis teknologi terus dikembangkan melalui program Denpasar Smart City, pengembangan TPST Kasiman, Kertalangu, dan Tahura menjadi solusi modern dalam mengolah sampah, sementara program Bank Sampah dan Ekoenzim membantu mengurangi limbah domestik. Kebijakan pengurangan plastik sekali pakai juga diterapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ekowisata dan pariwisata berkelanjutan pun semakin berkembang, seperti desa wisata Serangan dan hutan mangrove Suwung yang menggabungkan konservasi alam dengan daya tarik wisata. Konsep eco-friendly tourism juga diterap pada beberapa hotel dan destinasi untuk menarik wisatawan yang peduli lingkungan. Denpasar memiliki potensi regional yang sangat besar dalam berbagai aspek, terutama ekonomi, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, kota ini dapat terus berkembang sebagai